Sone siap pegal palanya Jokowi. Wah, insya Allah. Rezim ini gimana, Pak? Iya, bodoh. Tolol, bodoh, goblok. Mantap. Gak berpengetahuan. Dan kita, kalau mereka juga harus maksakan itu, kita siap perang. Begitu Pak ya? Kita siap perang. Hai semua, selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library, channel orang baik-baik. Hari ini kita mau membahas tentang aksi-aksi belakangan ini yang menurut saya itu sudah di luar dari kepatutan. Kenapa saya katakan di luar dari kepatutan? Di samping aksi-aksi yang berujung dengan penangkapan atau berujung dengan masalah hukum dengan kepolisian ini juga dilakukan di bulan suci Ramadan. Apa yang menjadi kritik kita hari ini adalah bukan semata-mata mereka tidak setuju dengan Presiden Jokowi, tetapi bertolak belakangnya antara apa yang diucapkan dengan apa yang diyakini. Nah, artinya begini, di satu sisi mereka berjuang atas nama kebenaran atau atas nama demi Allah, tapi di sisi yang lain dilakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah sendiri gitu ya. Artinya begini, kenapa setiap orang itu begitu mudah melontarkan emosinya dan menyatakan sesuatu yang menurut saya itu ya bertentangan dengan apa yang dia yakini. Di bulan puasa bukannya malah berbuat baik, malah memunculkan ujaran-ujaran kebencian. Di bulan puasa bukannya semakin adem, malah semakin membuat panas suasana. Nah, artinya apa yang terjadi di masyarakat kita ini sekarang? Apa yang menjadi nilai yang tertanam sekarang di masyarakat kita ini? Atau jenis beragama yang seperti apa ini sekarang? Oke, terlepaslah ini soal pilpres, terlepaslah soal perolehan suara, terlepas ya soal isu-isu kecurangan dan segala macam, tapi kontekstualnya itu, waktunya itu, dan momentum itu, momentum bulan puasa itu seolah-olah nggak bermakna sama sekali. Jadi keimanan kita itu terletak di mana sekarang? Kalau kita, lisan kita tidak bisa kita jaga, amarah kita nggak bisa jaga, emosional kita nggak bisa jaga. Kalau kita lihat videonya ya, kita memang prihatin benar. Di satu sisi, kita bukan mau menjengkali seseorang atau mengukur seseorang, tetapi di satu sisi kita lihat dari latar belakang, tempat tinggal, ekonominya, usianya, ya bisa kita kategorikan masyarakat kita ya yang kebanyakan lah menengah ke bawah gitu. Kemudian ada dua orang perempuan yang memvideokan yang hari ini juga sudah dianjurkan oleh pihak kepolisian untuk menyerahkan diri agar tidak dilakukan penangkapan. Kita melihat semakin jauh dari konteks-konteks kebaikan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang bertanggung jawab terhadap seluruh masalah-masalah ini? Atau siapakah yang bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan yang terjadi seperti ini? Apakah petinggi-petinggi elit-elit dari atau salah satu capres ini pernah memberikan wejangan kepada mereka, jangan lakukan itu lagi, jangan lakukan, atau ada pembiaran terhadap situasi ini, karena pasti mereka berpatron, artinya mereka pasti meniru atau pasti mengikuti siapa yang menjadi patron mereka. Dikasih nasihat, jangan lakukan itu, jangan lakukan, apa nggak pernah seperti itu. Sekarang siapa yang bertanggung jawab? Atau memang ini sengaja dibiarkan untuk menciptakan suasana ini ya terus bergulir menjadi panas gitu ya, menjelang 22 Mei nanti. Kita nggak berandai-andai atau kita tidak menuduh, tetapi boleh kita lihat sendiri ya, atas dasar apa mereka melakukan itu pasti ada yang dicontoh, ada yang ditiru, ada yang diikuti. Nah, oleh karena itu, saya berharap kepada teman-teman semua di sini, bukan mau menasehati atau menjelaskan segala apapun ya. Belakangan ini kan muncul semacam stereotip dibangun atau semacam penilaian publik bahwasanya kalau para pendukung 02 melakukan kritik atau melakukan tindakan-tindakan hukum langsung cepat ditangani. Sementara kalau pendukungnya 01 melakukan lambat ditangani gitu, ya. Atau kalau pendukung 01 yang melakukan penghinaan atau ujaran kebencian tak pernah ditangani. Coba saya mau tanya, apakah pendukung 01 itu ada sebrutal ini menyatakan mau menggal lah, mau membunuh lah, siap berperang lah, bertempur lah, udah siap mati lah, udah izin sama keluarganya nggak bakalan kembali lah? Pernah nggak melontarkan narasi-narasi seperti ini pendukung 01?
saya pikir amat jarang ya. Kalaupun ada, paling kritiknya ya kritik dalam bentuk meme, kritik dalam bentuk editing video, kritik dalam bentuk yang lain-lain. Tapi di luar dari itu, saya pikir secara terbuka di depan publik nggak ada saya dengar ya. Memang dulu ada anak Roy atau siapa namanya itu ya, terjerat hukum juga. Tapi prosesnya itu kan jalan. Boleh kita cek itu. Karena itu sudah dilimpahkan ke pengadilan. Karena katanya ini ya, karena dia masih di bawah umur, maka pengadilannya tidak terbuka untuk publik. Tapi ya kalaupun sebenarnya nggak percaya dengan itu, ya boleh dicek lah ke kepolisian atau kejaksaan gitu, atau ke pengadilan gitu. Tetapi yang menyangkut ancaman terhadap Capres Prabowo, saya pikir yang secara terbuka ya dilakukan. Kalau ada pun ya, saya minta kepada teman-teman, saya akan bantu untuk share, untuk viralkan, atau untuk mempublikasi dalam video agar ditangkap juga itu orang. Ya fair gitu loh. Kalau dia melakukan ancaman terhadap capres yang lain, ya taruh aja linknya di sini. Ini videonya. Siapa yang rekam, kasih kita, biar kita sebarin juga, biar ditangkap juga orangnya. Jadi biar nggak ada pikiran bahwasanya kalau pendukung 01 berteriak-teriak kepada capres 02 nggak ditangkapin sama polisi. Kalau pendukung 02 berteriak-teriak, ngancam-ngancam dan menyatakan pernyataan-pernyataan ya yang bersifat melanggar hukum, langsung ditanggapin. Biar nggak ada pernyataan seperti itu. Jadi kita fair. Yang jadi masalah itu kan ketika kita melakukan, kita merasa dikriminalisasi. Coba bayangin beberapa video ini. Ya. Dari Poso nih siap pegal palanya Jokowi. Oh, ya, insya Allah. Allahu Akbar. Pegal palanya Jokowi. Yo. Amin. Ya, perubahan ya untuk Indonesia. Amin. Jokowi siap, lehernya kita penggal dari Poso. Demi Allah. Apalagi kalau yang kemarin video itu Ya, jelas memang menurut saya ya. dan di situ Gini. di situ saya emang emosional, Siap. kemudian emang saya ngelakuin salah sebenarnya. Paham. Gini. Ini kan hanya klarifikasi dulu. Nanti sampean ikut. Nanti kita. Yang ini yang pertama. Begitu garangnya, begitu songongnya, begitu hebatnya dia ngomong ya. Tiba sekarang dengan jurus baru, khilaf, muka melas, ya kan? Ini lagi. Diracunin itu Pak. Orang di gereja itu diracunin semua. Bapak non muslim ya? Saya bukan gereja. Iya, orang gereja. Iya, kayaknya non muslim. Ya. Bukan orang Islam. Bukan Islam saya. Tapi Saya tahu. Ini bukan masalah agama Pak, keadilan Pak. Allahu Akbar. Masalah Allahu keadilan. Akbar. Saya pinjam kamu punya agama. Allahu Akbar. Kalau saya Kristen. Jadi kalau ada saudara saya muslim mendukung rezim ini gimana, Pak? Iya. Bodoh. Bodoh. Tolol, bodoh, goblok. Wah, Gak mantap. berpengetahuan. Saya orang Sunda, Islam, tapi pengikutnya saling salah. Saya orang Padang, tapi dukung Prabowo. Orang Padang. Kerdil, otak kalian tuh kerdil. Iya. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Pada pagi hari ini saya datang dengan kerendahan hati. Di bulan suci Ramadan ini saya meminta maaf atas kesalahan saya, di mana video viral mengenai saya. Mungkin karena situasi pada waktu itu orang memvideo saya dan memancing saya bertanya, mungkin oleh karena situasi. Tetapi apapun alasannya, saya minta maaf atas kesalahan saya, kekurang ajar saya, keteledoran saya, kekasaran mulut saya, baik untuk umat muslimin atau muslim umat Kristen. Saya sangat minta maaf. Maaf, saya tidak bermaksud untuk berkata demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo terus kita berjuang, jangan lemah semangat. Karena semakin hari semakin kita kuat. Jangan takut dengan ancaman Kapolri, dengan ditempak di tempat. Itu menjadikan lebih panas dan lebih marah rakyat itu. Itu suatu ungkapan yang tidak pantas seorang Kapolri bicara seperti itu. Dan aku yakin seluruh keluarga saya TNI siap. Tatkala ada korban, maka TNI akan tembur dengan Polri. Jangan main-main. Tidak semuanya mengikuti Panglima. Karena semuanya adalah kebenaran. Dan rakyat sudah marah. Dan insya Allah rakyat sudah siap untuk mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Kami semuanya teman-teman, jangan tidak percaya, tanggal 22 itu juga ada beberapa informasi. Ini dari teman-teman saya jenderal, bahwa ternyata tanggal 22 adalah hari ulang tahun PKI. Ini merupakan sebuah, ada surat dari seorang Indonesia yang kami cintai. Ada pernyataan yang tidak tepat yang saya lakukan dalam medsos. Yang pertama, pernyataan Kapolri. Dan saya mohon maaf kepada Kapolri apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat, memahami kaitan apa yang Bapak sampaikan tatkala upacara untuk pengamanan pemilu. Yang kedua, berkaitan dengan TNI dan Polri. Saya tidak ada niat untuk mengadu domba dan mohon dimaafkan atas kekeliruan dan kesalahan saya. Mudah-mudahan kita tetap bersatu bahwa Polri dan TNI adalah mencintai rakyat dan untuk membela rakyat. Dan yang ketiga, saya mohon maaf sebagai ustadz, tidak boleh mendoakan siapapun orang apabila mendoakan yang buruk adalah sesuatu yang tidak tepat sebagai. Dan saya terima kasih kepada seluruh teman-teman yang ada di Polres Cirebon yang telah memberikan hal-hal yang positif untuk diri saya, sehingga saya akan belajar lebih baik menjadi ustadz yang betul-betul memberikan ketentraman. Begitu jagonya, begitu perkasanya, begitu hebatnya, begitu tinggi tekadnya, ya kan? Tapi ya, kenyataannya begini. Jadi nggak mengenal tua dan muda sekarang. Semuanya jadi kayak semacam tren baru bagi mereka. Kenapa saya bilang tren baru? Ya udah, mungkin ada yang diikuti ya. Siapa yang diikutinya, tetapi yang menjadi pertanyaan sebenarnya siapa yang akan bertanggung jawab terhadap perilaku-perilaku ini. Apakah yang bertanggung jawab hanya diri sendiri? Yaitu goblok namanya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kondisi ini sekarang? Apakah elit-elit di sana pernah menasehati, memberitahu? Apakah ya ustadz-ustadz yang mendidik mereka ini pernah memberitahu? Jangan lagi lakukan seperti itu di bulan suci Ramadan. Apakah petinggi-petingginya di sana pernah memberitahu itu? Ya kita nggak tahu. Kalau seharusnya kalau itu dikasih tahu ya nggak bakalan terjadi hal-hal seperti ini. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman semua di sini di subscriber Satrio Bushido Library ini, kini bukan sekedar pendukung Jokowi dan tidak mendukung Jokowi, bukan sekedar mendukung Prabowo dan tidak mendukung Prabowo, tetapi ini adalah jauh dari itu. Bahwa suasana dan kedamaian itu memang benar-benar dari diri kita sendiri. Jangan sekali-sekali hanya mengikuti pernyataan-pernyataan yang belum tentu bisa bertanggung jawab atas diri Anda sendiri ya. Kalau sudah seperti ini kan kamu sendiri yang rugi. Ya kan? Waktu mau demo, waktu mau buat pernyataan, buat video, wah mungkin kamu merasa dirimu paling hebat. Tetapi sekarang kalau berhadapan di muka kepolisian, sudah berhadapan dengan hukum, gak ada tempatmu untuk mengadu selain pasang muka, pengen dikasih pasang strategi khilaf. Tapi ya semua kan akan percuma pada akhirnya ketika memang polisian menyatakan bahwasanya kamu memenuhi unsur untuk dijerat dan untuk dipenjarakan. Oleh karena itu, buat teman-teman semua di sini, saya bukan mau mengajari Anda ya tentang agama, bukan. Saya bukan mengajari Anda tentang etika umum, tidak. Tapi saya hanya berbagi ketika Anda melakukan pelanggaran hukum, maka orang yang kamu anggap super itu tidak akan pernah peduli, bahkan bisa jadi tidak akan pernah menyatakan dirinya mengenal kau siapa sebenarnya. Bisa menyatakan tidak mengenal Anda apabila sudah terjadi hal seperti ini. Jadi ya, hidup normal-normal aja. Kita berpolitik oke aja, kita mengkritik oke aja, kita menempuh apa yang kita anggap menjadi keadilan boleh aja, tetapi semua kan sudah ada lembaga-lembaganya, struktur-strukturnya, lembaga negara kita, tempuhlah itu, dorong ke arah sana. Saya tidak punya kapasitas untuk mengajar atau mendikte apa yang menjadi tujuan dan pilihan-pilihan politik Anda semua, tetapi saya prihatin melihat ketika berurusan dengan kepolisian, Anda tidak siapa-siapa dan tidak didukung oleh siapa-siapa dan tidak akan dibantu oleh siapa-siapa. Jadi terima konsekuensinya. Semoga Anda cerdas bermedia sosial, cerdas dalam berpolitik. Lihatlah bahwa apa yang Anda lakukan, Anda yang akan menerimanya. Tidak seorang pun yang bisa menjamin Anda akan keluar dari masalah yang Anda hadapi ketika situasinya sudah kamu bersalah
dan kamu harus dihukum. Oke guys, itu dulu yang perlu saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalaupun tidak bermanfaat, ya apa boleh buat. Saya sudah berusaha untuk menyampaikan pendapat saya. Semoga bisa kita ke depan semakin melihat apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan, dan kita semakin mengerti bahwa persoalan politik hari ini adalah persoalan ketidakmampuan sekelompok orang untuk melihat mana yang harus, mana yang tidak harus, mana yang sesuai aturan hukum, mana yang tidak sesuai aturan hukum. Oke guys, sampai ketemu kembali di video berikutnya. Dan saya minta kepada yang dua perempuan yang lagi dicari dan disuruh oleh kepolisian yang videokan wacana pemenggalan itu untuk menyerahkan diri. Karena kalau Anda nanti ditangkap kan malu, ya, disorot oleh media gitu. Kalau diam-diam datang kan kemungkinan nggak tahu media, tapi ya konsekuensinya terimalah, ya. Karena nanti yang coba Anda bayangkan apabila nanti memang benar-benar memenuhi unsur untuk ditahan kepolisian dan ditangkap dan ditahan kepolisian, maka hari raya Anda tidak bersama keluarga. Jika Anda punya anak, apa yang menjadi jawabanmu kepada anak-anakmu yang masih kecil ketika ditanya, ibu, mami atau mama atau bunda di mana, ya, saat nanti hari raya? Mau jawab apa? Ditahan oleh polisi. Gara-gara apa? Coba bayangin ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan menghantui anakmu. Ada dua kemungkinan yang akan timbul. Yang pertama, dia akan menaruh benci terhadap pemerintah atau negara atau polisi. Yang kedua, dia merasa malu punya ibu seperti kamu. Oke guys, inilah video kita. Semoga ini bisa mencerahkan Anda semua. Kalaupun tidak, ya jangan ngedumel, jangan marah-marah, nanti makin menambah dosa. Thank you guys, sampai ketemu di video berikutnya dan salam jempol.